بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat. Faqad faz. Ya ibadallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang yang rugi. Bahkan Allah bersumpah bahwasannya mereka itu adalah orang yang rugi. Dan ini tertulis dan Allah ucapkan dalam Quran di dalam surat Wal Asri. Innal insana wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi kesempatan, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Dikaitkan kerugian dengan kesempatan. Ketika kesempatan tidak digunakan dengan baik, maka mereka rugi. Lafi khusrin, al-insan, seluruh manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Jelas sekali prinsip kerugian di dalam Quran dan prinsip keberuntungan yang Allah sebutkan. Sebagian orang menganggap bahwasannya beruntung dan rugi itu ketika harta bertambah atau kurang. Sebagian orang lagi menganggap prinsip rugi atau untung itu ketika usahanya dia maju. Betul, itu prinsip jika dilihat dari sisi dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi jika kita pahami ayat ini, jika kita sukses dalam dagang dan bisnis kita, atau sukses dalam jabatan kita, tapi kita tidak beriman dan beramal saleh, lafi khusrin, tetap dalam kerugian. Karena yang Allah kecualikan dalam ayat ini, yang tidak dalam kerugian adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jika tidak beriman dan beramal saleh, apapun yang dia gapai dari perkara dunia, lafi khusrin, dia tetap dalam kerugian. Apalagi jika seorang itu hanya dia memprioritaskan kehidupan dunianya, lalu tidak mengutamakan kehidupan akhirat, lafi khusrin, dia dalam kerugian. Di dalam ayat ini pun dipahami, selama iman di dalam diri kita ada, selama kita masih mampu melakukan amal saleh, dan selama Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terus menjadi orang yang baik, maka kita tidak pernah menjadi orang yang rugi. Karena Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh tidak pernah merugi. Walaupun mungkin dunianya tidak mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang lebih dari dia, tapi konsep kerugian dan keuntungan adalah pada iman dan amal soleh. Bagi mereka yang memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk beriman dan beramal soleh, mereka tidak akan pernah merugi di akhirat mereka. Bagi mereka yang tidak menggunakan kesempatan hidup mereka dengan iman dan amal soleh, seberapa besar pun keuntungan dan kebesaran bahkan kesuksesan dunia yang dia dapatkan,
jika tidak beriman dan beramal soleh, la fi khusrin, tetap nanti di akhirat dia kerugian. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Bahkan dia akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Bahkan dia nanti akan mengatakan ya laitani, seandainya aku dahulu cuman sebutir tanah. Dia berangan-angan tidak menjadi manusia. Ya ibadallah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, quli fil islami qawlan la as'alu ghairaka ahadan. Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini sebuah ucapan yang tidak akan pernah ada yang bisa menjawabnya dan tidak pernah memberitahunya kecuali engkau ya Rasulullah. Katakan kepadaku apa itu amalannya. Maka Rasulullah mengatakan kul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah SAW, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian engkau istiqomah terus dalam keimananmu, komitmen terus dalam amal soleh dan kebaikan. Barang siapa yang mengatakan Allah lalu beriman kepada Allah, lalu dia komitmen dalam kebaikan dan terus di atas kebaikan ini, terus menerus istiqomah di atas kebaikan ini, maka Rasulullah mengatakan itulah kalimat yang terbaik dan itulah amalan yang terbaik. Banyak orang bisa beriman dan banyak orang mungkin yang bisa beramal soleh, tapi ternyata sebagian mereka meninggalkan keimanan dan amal soleh mereka. Maka orang yang terbaik adalah orang yang tetap beriman dan beramal soleh kepada Allah, lalu mereka istiqomah terus berusaha agar menjadi orang yang baik dan tetap di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirt. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama umirt, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat kepadamu. Dikaitkan dalam ayat ini antara keistiqomahan dan taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah menjadi baik. Istiqomah itu adalah usaha agar terus baik. Bisa menjadi baik dan berubah menjadi baik itu sebuah luar biasa, sebuah kebaikan. Tapi untuk terus komitmen di atas kebaikan itu butuh perjuangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali indallahi ma dama sahibu wa inqal. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah yang pelakunya mudawamah, continue, terus menerus, wa inqal, walaupun sedikit. Artinya kebaikan untuk menjadi orang baik dan berubah menjadi baik harus diperjuangkan dalam diri kita. Itu yang dikatakan keistiqomahan. Jika ini yang kita usahakan dalam diri kita, maka Allah berfirman di dalam Quran, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian istiqomah, komitmen terus dalam kebaikan itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan hilangkan dari diri dia ketakutan dan Allah akan hilangkan dari dia kesedihan. Takut itu dengan yang akan datang, sedih dengan yang telah berlalu. Orang yang istiqomah, dia tidak akan pernah takut dengan yang akan datang. Allah akan tenangkan dirinya. Allah akan jadikan dirinya tenang dan tumaninah, sakinah. Adapun yang telah berlalu, dia tidak akan pernah sedih. Hidupnya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka tidak akan pernah sedih. Apakah faktor-faktor agar kita tetap terus bisa istiqomah dan terus berada di atas kebaikan, di atas agama Allah? Yang pertama, ketika kita ingin berbuat baik dan kita menjadi orang baik dan kita menjadi komitmen terus di atas kebaikan, yang harus kita modalkan adalah ikhlas mencari ridha Allah. Saya ingin menjadi yang lebih baik. Bukan menjadi baik karena penilaian manusia, bukan menjadi baik karena inginkan dunia, bukan menjadi baik karena faktor-faktor yang lain, tapi faktor yang terbesar adalah aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kapan lagi waktunya? Jika kita telah diberikan waktu hidup ini, sudah berusia 40 tahun diberikan hidup oleh Allah. Sebagian kita mungkin telah diberikan usia 50 tahun hidup oleh Allah, atau lebih kurang daripada itu. Sudah diberikan kesempatan yang lama. Kapan lagi kita kembali kepada Allah? Apakah kesempatan 40 tahun ini tidak cukup bagi kita untuk kembali kepada Allah? Apakah kesempatan 50 tahun ini belum cukup bagi kita untuk kembali kepada Allah? Padahal kesempatan yang lama Allah berikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, aku Rabbmu dan aku kembali kepadamu.
Yang kita butuhkan agar kita bisa kokoh dalam keistiqomahan kebaikan ini adalah ikhlas niat kita karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni mencari ridha Allah, ini adalah bahan bakar yang terkuat untuk kita tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mungkin kita melihat itu hanya sebagai ritual zahir. Padahal dampak ke dalam diri dan psikologis kita adalah kita kokoh dan kita merasa tetap kuat di atas kebaikan. Betapa banyak orang tidak mampu di atas kebaikan dan dia akhirnya tergerus dan terjatuh pada dosa. Karena tidak ada kokohan dalam hatinya terhadap komitmen kebaikan. Sholat itu menanamkan kepada diri kita kebaikan sehingga kita mampu terus di atas kebaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahil akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar, dan sholat itu termasuk zikir kepada Allah yang paling besar. Maka orang yang menjaga sholatnya berarti dia menjaga hubungan baik dia dengan Allah. Bahkan disitulah sebab dia akan terus Allah berikan kekuatan agar menjadi orang yang soleh. Di antaranya pula agar kita menjadi orang yang lebih baik dan terus komitmen di atas kebaikan dan Allah kuatkan hati kita di atas kebaikan adalah banyak-banyak membaca Quran. Ketika waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi qur'anan jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kalau seandainya Quran itu diturunkan kepada Muhammad sekali turun. Mereka mau Quran itu sekali turun. Apa kata Allah? Linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami turunkan Quran itu bertahap untukmu. Linutsabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan dengan Quran itu hatimu. Maka orang yang terkait hatinya dengan Quran, membaca Quran, mentilawatil Quran, mempelajari Quran, walaupun dia terbatah-batah, Allah akan kokohkan di hatinya untuk melakukan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Quran pemberi syafaat bagi dia di yaumul qiyamah. Di antara amalan yang bisa menyebabkan kita tetap terus kokoh di atas kebaikan dan amal soleh adalah berusaha melakukan apapun ilmu yang kita tahu dari perkara agama, ilmu yang kita tahu dari Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, lakana khairul lahum wa ashaddu tathbita." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka melakukan apa-apa yang Allah nasihatkan untuk mereka, maka Allah katakan lakana khairul lahum, tentu itu baik bagi mereka, wa ashaddu tathbitan, tentu itu lebih mengokohkan hati mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lemah. Hati kita berbolak-balik. Hati kita terkadang kuat, terkadang lemah. Kalau bukan Allah yang menguatkannya, kalau bukan karena Allah yang menolongnya, maka tentu kita terkadang mengikuti nafsu kita. Maka keistiqomahan, terus komitmen di atas kebaikan itu butuh diperjuangkan. Membaca Quran, ikhlas kepada Allah, dan melakukan sholat, juga melakukan apa-apa yang kita pahami dari Quran dan hadis. Ini sebab kita kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adakah cita-cita yang tertinggi bagi seorang beriman kepada akhirat selain akhirat? Tidak ada lain. Cita-cita orang yang beriman kepada akhirat adalah dia mendapatkan husnul khatimah. Jika ada di hati seorang muslim cita-cita tertingginya selain surga, maka cita-cita setinggi apapun itu yang dia miliki, maka keadaan adalah rendah. Jika seorang muslim masih ada cita-cita tertingginya adalah selain Allah, maka dia belum mengerti hakikat kehidupan. Jika seorang muslim keinginan tertingginya adalah bukan akhirat dan bukan bertemu dengan Allah, maka dia adalah orang-orang yang tertipu. Wa gharratkumul hayatud dunya. Mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Bagi orang muslim, cita-cita tertinggi, keinginan yang tertinggi, bahkan dari puncak dari keinginan dia yang dia usahakan dalam dirinya
adalah mendapatkan ridha Allah dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tempat yang tertinggi yang Allah sediakan bagi seorang muslim. Bukan berarti kita katakan tidak boleh memiliki cita-cita dunia. Boleh. Tapi cita-cita dunia kita jangan pernah mengalahkan cita-cita akhirat kita. Di antara faktor yang bisa menguatkan kita tetap kokoh di atas kebenaran, yang di antara faktor yang bisa membuat kita kokoh di atas agama Allah, dan ini termasuk faktor yang terpenting, adalah berdoa kepada Allah. Seorang menganggap itulah perkara yang ringan, padahal doa itu adalah perkara yang terbesar. Jangankan kita, para Nabi alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Nabi berdoa kepada Allah, di dalam Quran diabadikan bahwasannya berdoa kepada Allah agar hatinya dikokohkan dan jangan digelincirkan. Seandainya Nabi yang amalannya luar biasa, yang imannya luar biasa, yang ketakwaannya tidak ada manusia yang lebih takwa dari dia, tetap berdoa kepada Allah agar dikokohkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Bahkan Rasulullah berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka kita tentu harus lebih lagi banyak berdoa. Karena kita bukan Nabi, karena kita lebih lemah, karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita harus perjuangkan dalam hidup kita adalah terus tetap menjadi orang baik di atas agama Allah, dan itu harus diperjuangkan. Salah satu cita-cita dalam hidup kita adalah dalam keadaan baik meninggal dalam husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menjadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.